Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa sekalian, sebelum kita mulai perkuliahan kita pada hari ini, mari kita awali dulu dengan berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dipersilahkan. Berdoa selesai. Oke, baik. Jadi pada hari ini kita bertemu lagi pada mata kuliah penginderaan jauh pertemuan ke-6. Oke. Jadi beberapa pertemuan yang lalu kita sudah menjelaskan tentang spesifikasi citra, lalu bagaimana cara pengolahannya. Barangkali masih ada yang masih ingat bahwa resolusi citra yang sudah kita pelajari Landsat dan Sentinel itu kan sekitar 30 meter atau 15 meter. Dengan kondisi kecepatan rekaman itu sekitar 16 hari satu kali keliling bumi. Oke. Nah, jadi keutamaan dari Landsat yang sudah kita pelajari kemarin itu dia bisa mencakup wilayah yang luas dengan ketersediaan data yang banyak. Tapi ada beberapa hambatan. Hambatan yang pertama yang kalian sudah pernah coba adalah adanya awan dalam citra satelit tersebut. Jadi kalau kita membuat citra, kemudian di situ ada objek yang tertutup oleh awan, kita nggak bisa ngapa-ngapain kecuali cari citra lain yang awannya nggak ada, gitu ya. Kemudian yang kedua, ternyata resolusinya terlalu rendah untuk mendeteksi permukiman atau misalnya rumah-rumah warga, rumah masyarakat yang luasnya mungkin 10 kali 10 meter atau 15 kali 10 meter. Karena kita tahu bahwa resolusi Landsat itu 30 kali 30 meter. Jadi satu titik, satu warna itu 30 kali 30 meter. Lebih kecil dari itu nggak terlihat sama sekali. Oke. Nah, jadi di sini saya ingin menunjukkan sebuah pengantar, ya kan ya, survei fotogrametri. Nah, jadi kalau survei fotogrametri itu adalah teknik untuk menutupi kekurangan yang dimiliki oleh satelit tadi. Kalau tadi satelit resolusinya rendah, ya kan ya, kemudian masih ada tutupan awan. Sedangkan jika kita menggunakan UAV ini, maka kita bisa mendapatkan citra dengan resolusi yang lebih tinggi. Nah, jadi dengan menggunakan drone atau UAV, Unmanned Aerial Vehicle. Nah, jadi kalau misalnya kita tulis di sini, sebentar ya. UAV atau Aerial Vehicle. Nah, atau yang biasa kita sebut dengan drone. Istilah ilmiahnya itu UAV, unmanned itu tanpa awak, nggak ada orangnya, nggak ada yang ikut terbang. Jadi kalau kalian bermimpi bisa pulang mau di kampung, pakai ini nggak bisa, nggak kuat akal kalian. Aerial vehicle berarti kendaraan terbang tanpa awak. Singkatnya yang biasa disebut oleh masyarakat itu adalah drone. Nah, drone ada macam-macam namanya, mereknya, sama kayak kita motor, mobil, ada Suzuki, Honda, Toyota, bla 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 gitu ya. Drone pun sama. Nah, yang kita miliki di sini mereknya DJI. Jadi jangan bilang GG ya. Jadi disebutnya DJI. DJI tipenya Phantom gitu. Nah, jadi kalau tipe DJI Phantom ini ukurannya memang besar karena dia spesialis untuk videografi resolusi tinggi dan juga fotogrametri. Nah, jadi kalau kita buka di sini kopernya, kan? Kita buka kopernya, kemudian di sini ada remote drone-nya. Oke. Nah, posisinya remote yang paling antena yang paling optimal itu sejajar seperti ini. Ya, jadi tidak perlu di seperti ini kan, sinyalnya akan berkurang, jangkauannya lebih rendah. Kalau di seperti ini kan, nah, jadi saling beradu dia dan langsung arah ke atas. Oke, nah seperti itu, sinyalnya lebih besar. Nah, kalau misalnya layarnya, nah diangkat seperti itu. Ada beberapa tipe yang lain yang yang tidak tersedia HP-nya. Ini HP, jadi meskipun layar tipis ini, dia basisnya Android. Gitu. Kalau yang lain ada tipe Phantom ini kan versi 2, ada yang versi 1 itu tanpa remote. Gitu. Kemudian kita angkat di sini. Nah, ini drone-nya. Oke ya, disebut quadcopter. Kenapa quad? Karena quad itu 4, copter itu baling-baling, 4 baling-baling. Kenapa 4 baling-baling? Karena 4 baling-baling itu mendukung manuver berbagai arah. Jadi bisa maju, mundur, kanan, kiri, putar. Nah, seperti itu.
hampir bisa semua gerakan. Bahkan kalau misalnya kita udah lincah pakai remote ini, ya kan ada 2 joystick di sini ya. Nah, bisa terbang seperti ini kan. Bentuk angka 8 pun bisa. Gitu. Itu keutamaan dari quadcopter. Kalau misalnya kalian searching di Google, apakah ada tipe jenis lain dari drone? Ada, namanya fixed wing. Jadi kalau yang fixed wing itu, fixed wing versus quadcopter. Nah, quadcopter ini nih. Kalau fixed wing itu yang seperti pesawat, ya. Jadi harus ada landasannya dulu, harus ada pacuannya dulu. Jadi jalan dulu sekitar berapa ratus meter, didorong, lalu dia terbang sendiri. Nah, cuman manuvernya itu terbatas, tidak sefleksibel quadcopter. Gitu. Bahkan kalau ini terbang zigzag pun bisa, tapi kalau pesawat zigzag nggak bisa. Itu namanya fixed wing. Oke. Nah, di sini mungkin agak kecil ya. Saya udah siapkan beberapa foto. Oke, nah jadi ini, ya kan, ini tampilan kalau misalnya ini dinyalakan, layarnya seperti ini. Menyalakannya cukup mudah. Nah, jadi antara remote dengan drone itu biasakan dibuka oleh remote, ditutup oleh remote. Maksudnya kalau mau menyalakan, kita nyalakan remote-nya dulu, baru nyalakan drone-nya. Kalau mau mematikan, matikan drone-nya dulu, baru matikan remote. Paham ya? Nah, karena kontrolnya ada di sini. Kontrolnya ada di sini. Jadi ini untuk membuka, ini untuk menutup. Cara menyalakannya, tekan tombol power ini, ya kan? Kita tekan dulu sekali, kemudian tekan lagi, tahan 3 detik. Gitu. Tek, ya, tahan sekali, tahan lagi, tapi tahan 3 detik. Sampai ada bunyi. Nah, ini pun sama seperti itu. Oke. Powernya ada di belakang. Nah, gitu ya. Nah, tapi sebelum menyalakan, kita cek dulu beberapa kelengkapan yang ada pada drone ini. Yang pertama, ini namanya propeller. Bahasa Inggrisnya, bahasa Indonesianya baling-baling. Kan? Propeller. Jadi sayapnya lah ibaratnya, baling-baling yang membuat drone ini bisa terbang. Jadi ada di pojok sini, jumlahnya 4 buah. Nah, yang harus kalian perhatikan adalah di sini. Apa yang beda ya? Ya, posisi. Selain posisi, yang beda dari keempat ini apa? Ada yang lebih jelas lingkarannya, ada yang lebih tebal. Oke. Ini ya. Nah, oke. Jadi ini warna silver, ini warna hitam. Fungsinya apa? 2 silver, 2 hitam itu sesuai dengan warna yang ada pada motornya. Oke. Jadi kalau misalnya kita lihat motor, nah ini kan bagian atasnya kan, bagian atasnya ya, atas. Kemudian kita zoom. Nah, oke. Jadi pada bagian motor dengan titik warna hitam itu dipasangkan dengan propeller warna hitam juga. Karena bentuk hitam dan bentuk silver beda dia, beda arah miringnya. Jadi jangan sampai tertukar. Kalau tertukar, terbangnya nggak akan betul. Gitu. Ini pun sama nanti. Nah yang ini dia tanpa warna. Tanpa warna itu artinya pasangkan yang silver. Gampang ya? Gampang. Jadi cara pasangnya kita tadi udah paham warnanya, hitam dengan hitam, silver dengan silver. Ini yang silver saya pasangkan dia warna silver, yang dinamanya seperti itu. Tinggal tekan, kemudian putar. Dan pastikan kalau misalnya udah terpasang, dia kita cokek-cokek apa ya? Kita goyang-goyang, dia udah paten ya. Oke. Nah, kalau yang nggak betul biasanya gini, tekan aja gitu. Kita goyang-goyang lepas sendiri karena belum terkunci. Jadi cara pasangnya tekan, putar, tekan, putar, gitu ya. Putarnya sesuai apa? Nah, putarnya bisa kalian lihat di sini. Oke. Nah, lihat, perhatikan di sini. Ini kan, jadi kalau kalian perhatikan di sini ada kurang jelas memang. Ada gambar gembok, ada gambar gembok terbuka. Jadi kalau yang gembok ke sini berarti putar ke sini kunci. Kalau ini putar ke sana membuka. Jadi kalian perhatikan aja, nggak perlu diingat karena masing-masing udah ada keterangannya.
Ini kemana ya kuncinya? Oh lihat, oh gambar kunci ke kanan. Kalau yang ini gambar kunci ke kiri. Beda antara silver dengan hitam. Nah, kita lihat di sini ada beberapa bagian yang harus kalian perhatikan dulu. Nah, bagian depan. Bagian depan ada ke sini ya. Ini kalau kalian perhatikan ada titik, 2 titik ini ya. Ini sensor, obstacle sensor. Jadi kalau drone itu masuknya kategori smart devices. Jadi perangkat cerdas. Biasanya kalau terjadi kecelakaan itu bukan karena perangkatnya yang jelek, tapi karena kecerobohan pilotnya atau manusia yang membawanya. Jadi ini, kalau kalian ketahui titik sensor ini fungsinya untuk mendeteksi hambatan yang ada di depan. Artinya kalau kalian tarik terus, nah ini drone ini ya, kalian tarik terus dia untuk maju dan di depan itu misalnya 2 meter udah tembok, dia berhenti deh, nggak akan mau nabrak. Kecuali kalau kalian udah hantam dari awal dari jauh dan kecepatan tinggi, nggak ada waktu ngerem ya, nabrak. Ya, jadi kayak misalnya kita udah tahu di depan ada hambatan, tapi karena kecepatan udah terlanjur tinggi, udah terlanjur kita tarik gasnya kan, nggak ada waktu dia untuk berhenti. Nabrak kayak gitu. Nah, sensornya ada 4, depan 2, belakang 2, gitu. Kemudian yang depan ini kamera. Kamera, terus yang lainnya namanya gimbal. Oke. Nah, di sini kan ada kunci ya, ada plastik ini. Jadi kalau misalnya kalian, nah ini di bawah ini kan, bisa kalian buka kunci gimbalnya. Nah, pelan-pelan ditekan sampai dia lepas. Ini 1, kemudian ini yang karet 2. Oke. Gimbal ini barang yang sensitif. Jadi isinya dia magnet ya. Jadi ketika misalnya ini kan kalau kita matikan dia nggak ada ini kan, nggak ada tenaga kan. Tapi kalau kita nyalakan dengan cara yang tadi sama ya, tekan 2 kali ya. Nah. Ketika nyala listriknya masuk, dan ketika listriknya masuk gimbalnya jadi hidup. Oke? Nah. Ya. Jadi kalau misalnya kita gerakan ini gini, ya kan, mau bagaimanapun posisinya, kameranya akan selalu horizontal seperti ini, ya kan? Nah, gimbal ini leher si drone-nya, yang mahal ininya, ya kan? Teknologi ininya. Jadi ketika posisinya seperti apapun, dia bisa menjamin bahwa gambar yang diambil akan tetap stabil. Gak kayak kita kalau misalnya kita rekam pakai HP, kemudian kita lari-lari, hasil video pasti goyang kan? Nah, tapi kalau ini meskipun kecepatan penuh, dia akan tetap stabil. Nah, fungsi gimbal di situ. Makanya berhati-hati ketika kita ingin menggunakan drone, terus setelah selesai jangan lupa dipasang ininya lagi. Oke, karena kalau misalnya dimasukkan dalam koper tanpa dipasang ini, di dalamnya tergoncang-goncang, dan tergoncang-goncang itu bisa menyebabkan si gimbal ini jadi longgar, jadi nggak ada listriknya lagi. Paham ya? Kemudian, nah di sini kalau kalian perhatikan bagian bawah ini, nah, ada karet ya. Karet ini ada pembatas tipis memang, terasa kalau kalian raba. Pembatas itu adalah bentuk batas ininya. Oke, jadi ketika kita mau pasang gimbal di sini, pastikan si pembatas yang ini, 2 ini, lepas langsung di sini. Gitu. Jadi jangan terlalu belakang, jangan terlalu depan. Gitu. Jadi ada acuannya. Buat apa Pak? Supaya drone-nya tidak cepat rusak, supaya drone-nya awet. Kurang lebih seperti itu untuk anatomi drone. Sampai sini barangkali ada yang mau ditanyakan? Boleh? Seberapa lama drone jenis DJI ini mampu terbang? Oke. Pertanyaan yang bagus ya. Jadi kita matikan dulu biar teman baterai. Namanya Intelligent Flight Battery. Jadi baterai terbang pintar. Kenapa pintar? Karena baterai ini udah ada switch on-nya, dan dia bisa mengontrol energi yang dibutuhkan oleh 4 propeller ini secara akurat. Makanya bisa terbang ke sana sini tanpa hambatan, seperti manusia aja, kayak orang, kayak robot, kan? Ngecasnya 2,5 jam bahkan 3 jam. Tapi sayang, terbangnya 15 menit. Ya,
Meskipun demikian harganya 2,5 juta. Gitu. Sehingga kita bisa simpulkan ini barang mahal, ngecasnya lama, tapi kapasitas kemampuan terbangnya sebentar. Artinya kan di situ kita butuh strategi. Butuh strategi kita ketika mau menerbangkan sebuah drone, tujuan kita apa? Jadi jangan sampai terlalu banyak tes, pengen gerakan ini, gerakan itu, tapi tujuan kita ketika ini menerbangkan nggak tercapai karena pas benar-benar mau nerbangin habis baterai. Kayak gitu, 15 menit. Kalau lagi rezeki mungkin 17 menit. Gitu, tergantung penggunaan. Tapi sekitar itu antara 15 sampai 17 dan dicas sekitar 2 jam sampai 3 jam menggunakan charger bawaan yang ada di sini. Gitu. Dan untuk perawatan baterai, kadang orang kalau yang masih awam, baterai itu ketika baru dipakai suhunya panas, hangat dia. Oke? Jadi ketika masih hangat, itu jangan pernah sekali-kali dimasukkan ke dalam koper ini. Ini kan koper terbuat dari styrofoam. Oke? Ketika dia dimasukkan dalam kondisi hangat, 2 hari kemudian kita buka lagi, dia masih hangat. Ya, panasnya nggak akan keluar. Dan itu yang mengakibatkan baterai ini kembung, gendut. Dan ketika udah gendut, ngedrop dia. Sama kayak HP. Jadi baru dicas 100%, harusnya di 15 menit, baru 5 menit udah habis, sudah 0%. Gitu. Sehingga ketika kita ke lapangan ingin menerbangkan drone, baru dipakai nih, kan? Kita copot. Nah, cara copotnya cukup gampang. Ini kan ada 2 titik-titik yang lihat, tekan, tarik. Nah, ketika ditarik, jangan langsung masukkan dalam peti, masukkan dulu ke dalam tas. Ya, pokoknya ada sirkulasinya. Karena ini kan posisi di sini rapat ya. Atau misalnya kalau kalian masukkan di bawah jok, kalau di bawah motor itu boleh juga. Yang penting terbuka. Kalau yang paling bagus itu dibiarkan terkena angin seperti ini. Itu. Oke ya, tentang baterai. Ada lagi? Oke. Nah, kemudian untuk syarat penerbangan. Oke. Nah, tadi kan kita udah tahu nih bahwa drone ini ada anatominya, ada propeller, ada motor, ada kamera, ada gimbal, ada kunci gimbal. Ya kan? Kunci gimbal. Nah, kemudian apa yang harus kita cek sebelum kita melakukan penerbangan? Nah, jadi yang namanya drone ini kalau misalnya dipakai dalam kondisi yang sembarangan bisa membahayakan orang. Jadi yang pertama, pastikan kalian terbang di area yang terbuka. Jangan berada di jalan yang sempit, apalagi di bawah jemuran orang. Ya, teras misalnya, contohnya teras kos-kosan kalian. Terbang dari situ, jadi teras ukuran segimana, terus di atasnya ada kanopi kan, di depannya pagar. Itu adalah area yang berbahaya untuk terbang. Karena yang namanya drone, ketika dia terbang, dia masih bisa terpengaruh oleh angin. Pas terbang, ya bayar UKT berapa kali itu? Nah, di situ. Jadi pastikan area tempat kalian take off atau lepas landas itu adalah area yang terbuka. Kemudian bebas dari kawat listrik atau misalnya migrasi burung. Jadi jangan banyak hewan di situ. Nah, ya. Kemudian yang kedua, hindari area privasi orang. Oke, kadang kalau misalnya, mohon maaf kalau di Indonesia masih belum terlalu paham akan privasi hal seperti itu. Tapi kalau misalnya negara-negara maju, mungkin seperti Australia, Singapura, menerbangkan drone di depan apartemen orang itu bisa kena tuntutan hukum. Ya, jadi misalnya apartemen ini lantai 2, lantai 3, gitu ya, atau lantai 10, tiba-tiba ada drone masuk. Gitu, drone masuk, kita marah di situ dan ada orang yang akan menuntut kita. Gitu ya. Syarat keamanan yang selanjutnya adalah pastikan kalian tidak terbang di area objek vital negara. Oke, objek vital negara itu seperti apa? Yang pertama, ya silakan ini pangkalan militer. Oh, tuh pangkalan militer, Kodim ya kan ya. Pokoknya markas tentara, markas polisi nggak boleh terbang di situ. Kena rudal nanti. Tembak. Selesai kita. Mereka nggak akan ganti rugi, tapi kita yang nanti akan kena teguran gitu. Sebagai penerbang drone atau pilot dari drone ini sendiri ternyata tidak paham area mana yang tidak boleh dimasuki. Kemudian yang kedua, rumah sakit. Oke. Yang ketiga, energi, objek energi. Mau itu galon, pom bensin, atau bahkan area pengeboran minyak atau area kilang minyak itu nggak boleh. Seperti itu ya. Dan bahkan kantor pemerintahan tertentu
Kalau kantor kecil nggak masalah. Kantor presiden itu yang nggak boleh. Presiden, gubernur itu kita akan diwajibkan untuk mengisi form yang sangat panjang supaya kita bisa menerbangkan drone di depan objek tersebut. Gitu. Apalagi kalau misalnya kalian diberikan tugas kuliah untuk mengambil foto aerial, untuk foto udara, fotogrametri di satu perkampungan, itu usahakan harus meminta izin dulu kepada kepala desa atau becik setempat. Jadi ketika kalian menerbangkan, karena ini cukup bising ya ada bunyinya, dan itu akan menarik perhatian, terutama anak-anak. Om, apa itu om? Ada lah yang kayak gitu. Tiba-tiba kita jadi pusat perhatian karena membawa barang yang aneh ke sana. Gitu. Nah, ketika hal seperti itu terjadi, tapi kita udah minta izin terhadap pejabat terkait, itu nggak masalah. Gitu. Jadi pastikan ketika kita ingin menerbangkan, kita tahu objek tersebut aman untuk kita terbangkan drone, dan yang kedua kita udah mendapatkan izin. Bahkan untuk beberapa profesi profesional seperti videografer atau surveyor terrestris gitu ya, orang yang memang bekerjanya dengan drone, mereka harus punya sertifikat pilot dulu. Nah, ada sertifikat pilot dulu yang harus mereka dapatkan gitu. Jadi ada beberapa tes yang harus kalian kerjakan untuk mendapatkan satu sertifikat. Nah, sombong sedikit. Jadi ada tesnya, ada pelatihannya sekitar beberapa hari. Setelah itu tes tulis, setelah tes tulis tes praktek. Baru setelah itu kita bisa dapat nih seperti ini. Jadi kita bisa ambil tesnya melalui Asosiasi Pilot Drone Indonesia. Gitu. Memberikan sertifikat kepada nama ini, kemudian has completed drone safety and ethics training course. Jadi sudah menyelesaikan keselamatan penerbangan drone dan etika penerbangan dan lulus tes tingkat mahir. Nah, gitu. Dikasih tanggal 8 Oktober 2021, ditandatangan dengan cap hologram gitu. Dan ini terdaftar di Kementerian Perhubungan. Artinya kalau kalian sudah lolos tes ini, kemudian udah ada izin, udah ada sertifikat, udah aman. Kalian akan bebas dari tuntutan hukum apapun. Gitu, karena udah tersertifikat. Karena yang paling mengerikan dari penerbangan drone ini tuntutan hukumnya. Gitu, didenda berapa? Ya nauzubillah min dzalik, masuk penjara kapan gitu. Ya jadi brand ambassador Shopee, ya kan pakai baju oranye. Kan gitu. Kurang lebih seperti itu. Jadi kita tidak bisa menganggap drone ini meskipun ya bentuknya kecil, lucu, unik, kita tidak bisa menganggap drone ini mainan. Gitu, karena ada regulasi yang mengaturnya dan nggak sembarangan orang boleh menerbangkan, harus ada izin atau setidaknya di bawah pengawasan orang yang bersertifikat. Oke, ada yang ingin disampaikan? Barangkali kita cukupkan pertemuan kita hari ini. Jangan lupa cek di Google Classroom untuk tugas minggu depan dan pelajari untuk materi selanjutnya. Kita cukupkan perkuliahan kita pada hari ini, tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.